Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Dokter Nazar, Dokter Bahar, Dokter Hadi. Saya Muhammad Jody, saya kuasa hukum dari Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Nasional Bangsa. Saya hari ini bertindak untuk mewakili para klien saya. Klien saya ini semua adalah dokter. Yang sebelah kanan saya ini bukan ece-ece, bukan kaleng-kaleng. Dia ini adalah dokter bedah. Apapun dari sebelah kan. Karena kalau dokter bedah itu dokter yang mau cakap dokter yang gengsinya dijaganya. Karena untuk menjadi dokter bedah itu memang menjadi dokter lebih sulit, menjadi dokter bedah lebih sulit lagi. Yang kedua, dokter ini kan mengandalkan kepercayaan, di mana nyawa kita, nasib kita dipercayakan, dibedahi oleh seorang dokter, itu karena kepercayaan. Karena itu hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan kepercayaan. Kontraknya adalah kontrak kepercayaan, bukan kontrak sehat. Karena kalau sehat itu adalah urusan yang maha kuasa. Ikhtiar terbaik, melakukan yang terbaik itu adalah ikhtiar dokter. Kepercayaan, reputasi, dignity menjadi penting. Ketiga hal itulah, kepercayaan, reputasi, dan dignity yang menjadi hal yang paling mendasar mengapa somasi ini begitu menggelegar, nyambar ketika kepada dokter hal ini dihamparkan. Ini adalah somasi ketiga, bukan pertama. Somasi ini berkembang lebih banyak lagi. Somasi 1 dan 2 itu ada 8 pemberi kuasa. Kemudian hari ini menambah menjadi 14. Ini adalah bukti bahwa ada antusiasme dan arus bawah kaum dokter yang merasa haknya tercidrai dan dia ingin minta hak hukumnya dipulihkan. Itu yang pertama. Dan yang nomor 1 itu adalah Dokter Nazar. Dokter Nazrial Nazar, SPD, spesialis bedah, Finakska MHKes. Ini Dokter Hadi dan Dokter Bahar, semuanya adalah klien saya. Somasi 1 dan somasi 2 itu sudah berjalan. Dan sekarang berlanjut pada somasi ketiga. Pada perjalanan somasi 1 dan kedua, ada masuk surat dari Menteri Kesehatan melalui kuasanya. Jadi, setelah somasi 1 dan 2, kami menerima adanya kuasa hukum Menteri Kesehatan mengirim surat kepada kami, tetapi surat somasi kami yang kedua tersebut sudah berproses. Karena itu, kami menjawab sekaligus, menjawab surat rekan sejawat selaku kuasa hukum dari Menteri Kesehatan dan somasi ketiga. Jadi ini adalah jawaban plus somasi ketiga. Saya ingin memberi latar belakang sedikit, walaupun sebenarnya teman-teman media sudah membacanya. Sebelum itu juga saya ingin tambahkan bahwa selain yang secara formal legal memberikan kuasa, ada sejumlah ratusan dokter yang pro mendukung langkah hukum ini, tetapi karena beberapa hal tidak secara formal memberikan surat kuasa. Dan ini adalah refleksi daripada arus bawah terhadap kasus sekarang ini yang sedang berlaku. Latar belakang dari somasi ini karena adanya pernyataan, adanya perkataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin perihal STR 6 juta rupiah yang itu adalah tidak benar, kemudian SKP sekian-sekian yang dikatakannya ada beredar atau akumulasi jika ini adalah segini, maka ada 1 triliun lebih. Dan narasinya secara lengkap ada pada beberapa media. Yang membuat tidak nyaman para dokter adalah hal itu dianggap sebagai sebab
harga obat mahal. Jadi harga-harga izin-izin tadi dianggap sebagai sebab harga obat mahal, dan karena itu rakyat menderita. Disinilah rasa kehormatan dan reputasi dokter terusik karena dianggap menjadi faktor yang secara kausalitas menimbulkan penderitaan rakyat. Somasi 1 dan somasi 2 itu kami sudah layangkan dan tidak dijawab, dan justru apa yang kami katakan tentang nilai 6 juta rupiah STR itu menjadi terbukti tidak benar. Menteri Kesehatan terbukti tidak benar dan keliru dalam pernyataannya. Karena apa? Karena sudah dibantah sendiri oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi ada dua bukti. Pertama, tidak benar karena memang faktanya tidak benar. Dan yang ketiga juga ada bantahan secara langsung on the spot dari Ketua Umum PDI pada saat public hearing tanggal 17 Maret tersebut. Jadi hal itu yang tidak benar, dan karena hal ini tidak benar, karena sudah menjadi konsumsi publik, karena sudah menyenggol perasaan dan dignity profesi kedokteran, junto para pemberi kuasa, junto para klien saya hari-hari ini, maka kami meneruskan somasi 1, somasi 2, dan somasi ketiga. Pada somasi ketiga ini, kami mengingatkan sekali lagi kepada Menteri Kesehatan melalui kuasanya agar memberikan jawaban dan tanggapan tertulis. Jawaban dan tanggapan tertulis. Dan itu adalah hal yang lazim, hal yang wajar, karena disampaikan juga pada media yang ada tulisannya, pada media yang ada gambarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Menteri Kesehatan tidak dapat atau tidak memberikan jawabannya, maka klien kami mencadangkan segala upaya hukum, baik itu secara perdata maupun secara pidana. Nanti kami akan uraikan. Yang kedua, juga akan melakukan hak-hak hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi hak konstitusinya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nazar sebagai salah satu yang memberi kuasa dari forum dokter ini, bahwa sejak ini dan sejak tenggat waktu ini, kalau disomasi sejak tenggat waktu ini berakhir, menyatakan tidak percaya lagi kepada Menteri Kesehatan. Dan itu berarti Menteri Kesehatan sebagai pejabat publik oleh para klien yang notabene adalah suara refleksi dari perasaan kaum dokter, tidak percaya lagi terhadap apa yang semestinya dilakukan dan dipercayai dari Menteri Kesehatan yang notabene pembantu presiden, pejabat publik, dan yang tidak boleh kita lupa, Menteri Kesehatan adalah koordinator pemerintah untuk pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law yang sudah dibahas sejak tanggal 5 April 2023 yang lalu. Saya merasakan denyut yang sangat kuat bagaimana dokter, forum dokter ini refleksi daripada perasaan hati profesi kedokteran, menyatakan tidak percaya kepada pejabat publik yang mestinya mengayomi dan menjadi negarawan dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang yang penting yang melaksanakan konstitusi. Dan lebih penting lagi, RUU Kesehatan itu menjadi penting bukan karena satu RUU, tapi dia adalah menjadi bagian yang menggabungkan, bahkan membubarkan, membatalkan sejumlah 9 undang-undang tersebut. Dan sekarang bertambahnya 10 dengan dimasukkannya DIM, dicabutnya
Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Jadi, bagaimanapun kepercayaan publik bagi orang yang membahas kepentingan publik adalah hal yang esensial. Dan saya kira yang dimintakan dan yang diserukan oleh Dr. Nazar dan kawan-kawan itu adalah hal yang sangat krusial, serius, dan mengusik hal yang paling fundamental bagi seorang negarawan, junto pejabat publik. Yang terakhir, saya kira hal ini sebenarnya dengan mudah bisa dijawab oleh Menteri Kesehatan. Karena Menteri Kesehatan sendiri pada public hearing mengatakan begini, aku bisa salah, I am open to correct it. Dan kami kutip di dalam somasi ini, bahwa mestinya kalau sejujurnya Menteri Kesehatan mengatakan itu dengan perasaan setia kepada kejujuran, mestinya Menteri Kesehatan menjawab, bukan mendiamkan. Yang terakhir, perihal adanya jawaban dari Menteri Kesehatan melalui kuasa hukumnya yang meminta pertemuan tanggal 3 Mei tahun 2023, habis lebaran nanti, kami tidak memahami. Kenapa? Karena somasi adalah sikap hukum kami yang harus dijawab dengan jawaban dan tanggapan. Somasi bukan undangan diskusi. Kami tidak mempunyai rasional yang dapat kami terima undangan diskusi sebagai jawaban dari somasi. Yang kedua, tanggalnya tanggal 3 Mei 2023. Itu adalah kerangka waktu yang tidak patut, sangat jauh, dan sangat tidak menjawab persoalan. Somasi kami itu tenggang waktunya 3 hari, 3 hari, dan 3 hari. Kalau dilakukan diskusi, acara diskusi, begitu bunyi suratnya, tanggal 3 Mei, saya kira itu bukan cuma mengabaikan prinsip kolegial dalam berkomunikasi dan partisipasi bermakna, meaningful participation sebagai prinsip dalam public hearing maupun sosialisasi terhadap rancangan undang-undang. Saya kira lebih dari itu, kecepatan, kesegeraan, dan keterbukaan Menteri Kesehatan segera menjawab itu lebih penting karena ada situasi psikologi sosial yang harus diredakan di kalangan dokter, kaum pemberi pertolongan, helping profession ini, termasuk masyarakat luas, dokter dan keluarganya. Saya kira kendati pun kami tidak paham undangan diskusi yang diajukan tanggal 3 Mei 2023 demi kesegeraan redanya goncangan perasaan kalangan dokter dan masyarakat. Melalui somasi ini kami dengan besar hati menawarkan waktu pertemuan terbuka dihadiri masyarakat luas lewat media, diwakili media oleh semua para pemberi kuasa, dihadiri Menteri Kesehatan, mungkin juga boleh membawa aparaturnya. Kami mengundang dengan hati terbuka dan dewasa Menteri Kesehatan dalam sebuah pertemuan tanggal 17 April 2023. Maaf atas khilaf, ampun untuk yang tak santun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Indonesia Jaya. Terima kasih.